kenapa sih kebiasaan kemarin 1, 3, 5 aing tahu mana teh Eji nggak segitu-gitunya banget 4, 5, 1 bilangan prima sih tahu grup anjing. Nah, itu yang ingat 347. apa sih 347. kemarin pas kalau ini teman-teman harus coba tonton yang episode yang kemarin yang Velocity ya, judulnya Velocity. Dia tiba-tiba orang mau ngajak nongkrong harus bahasanya forum. Jadi ibarat kata-kata nongkrong diganti ayo kita bikin forum. Mun forum kan kudu aya mubes, kudu aya rapat panjang. Harus ada perdimnya ada. Kudu gitu. Terus tiba-tiba ngegelengkeun cokorna sorangan gara-gara aya mata ikan kena angkot. Aing teh tahu mana Eji. Udah sampai situ aja. Anjing. Terus Bercanda pun. Selamat sore karena ini kebetulan hari ini sore kita lagi syutingnya ya. Yoi. Udah ganti hari. Udah ganti hari. Bukan jadi, ganti harim. Enggak, jangan dong ganti hari. Jangan. Ya kan, Ker? Guys, ini ada Kerry. Kawan lama lagi. Kawan lama lagi. Jadi teman ini Kang Maldi. Teman kita semua lah. Kerry itu orang kalau sejarahnya sama Kerry panjang dia. Panjang banget. Oh, saya juga banyak. Orang pernah ngajak dia nagih hutang. Di mana? Ingat tuh di Pascal. Oh, nu komputer babe. Di Tenggelan. Orang di komputer babe. Random berang-berang. Ker anter, teu ngomong kemana aja. Anter ke Pascal. Kemana mah? Hayu we. Orang hayu we da keur belum jadi Pascal. Iya, itu Mas, tapi kan udah ada kompleksnya. Cikal bakal mallnya geus aya tah. Goblok. Datang teh, rek naon cenah teh. Ih di mana mah? Maksudnya kan karena sepi gitu kan. Rame. Kalau asup terus ternyata keluar deui. Ayo cabut hutang. Ya, ayo cabut. Astaga. Ditenggelan. Ngomong anjing. Selalu ada cerita anjing. Banyak banget orang cerita orang. Kita teh tapi ini kalau orang boleh kasih intro sedikit gitu ya mengenai dia gitu. Kerry ini sosok yang helping hand. Anjing. People pleasure. Dia lebih Kerry iya. Yandoro. Dia lebih ke budak sebenarnya. Nggak, dia tuh kalau bantu orang nggak pernah tanggung. Makanya kemudian hari bekerjanya sebagai pekerja sosial. Nah itu dia menarik kata kadinya arahnya. Yoi, jadi Ker, minjem duit lah 3,5 juta. Oke. Jadi nggak pernah nanya buat apa mah, nggak pernah. Oke. Kayak minjem duit lah 3,5 juta. Oke. Aing ingat zaman orang gembel-gembelnya pul. Kan mereka main Mobile Legend ya. Aing teh nggak bisa, HP aing rusak. Ngeliatin aja. Nokia goblok itu aja. Sebelumnya justru dia. Jadi dia kalau nggak salah udah pakai iPhone 6 yang mati-mati terus. Iya bener. iPhone 6 jadi pas lagi main Mobile Legend crash keluar lagi. Kesel kan mereka lama-lama kan soalnya mainnya bareng. Jadi kalah terus karena kan orang tulang punggung timnya rusak terus HP-nya. Berat. Lama-lama dia kesel. Mal, ya aing beli HP anyar. Ku sia beli ieu HP aing. Aing mau duit kan. Geus saya unggal bulan cepet 10 bulan 1 juta aing beli. Masih aya tah HP ker. Walaupun teh hurung. Anjing. Kerry itu selalu begitu. Tapi ya itu lambat laun tiba-tiba dia pilihan karirnya kayak aneh anjing. Nah, itu kadinya. Tiba-tiba pekerja sosial. Padahal selama misalnya dulu gitunya ngobrolin aktivis nggak pernah mau ikut. Nah itu dia. Orang mau karena girana maksudnya pas begitu di kantin luar kemungkinan mau jauh IO lah. Iya, kalau nggak dia anjing naon gitu iya, kan. settingannya anak band banget kan. Sangat ini siapa? Band banget. Game banget. Projem, Eddie Vedder kan. Eddie Gombloh gitu. Eddie Guerrero. Tekaup dipotong zetik Eddie kaup. Yoi. Eddie Satpam. Eddie Tas ya, Pak Eddie. Sehat-sehat Pak Eddie. Pak Ade. Pak Ade respect. Pak Ono. Oh, ayeuna jadi ka itu. Iya, bekerja sosial sekarang. Mana? Apa ya? Apa sih namanya? Desain grafik namanya. Grafik. DKV atau tuh? Ain anjing. Nanya aja.
Yayasan komedi grafik. aja. Itu Enggak tuh grafik make P. PIKS. Karena itu kan Oke. kependekan Geraha Ya, ya. Prima Karya Sejahtera. Oke. Oh, Geraha Prima Karya Sejahtera. Anjir, keren ya. Jadi harapannya itu termasuk dalam visi misinya juga kan aing poho, visi misinya naon. Goblok. Nu urang nyaho, Pegawai teladan. nu urang inget visi misinya salah satunya adalah mensejahterakan seluruh Manusia di muka bumi ini. goalsnya sana lah, tapi Iya. urang poho kata-katana. Oke. Oh, tapi inti nama kadinya. Nah. Itu tapi pertanyaannya setelah memisahkan dari sisi timeline misalnya, nah Jol bisa tiba-tiba masuk kadinya. Kalau urangnya sebenarnya teh agak Nyaru. Dengan memori-memori itu teh bukan mana agak penyaru, lupa. malah tahu grafik itu karena kan si yayasan itu tuh ada di komplek. Oh, dekat rumah lah ya. Nah, dekat rumah. Kebetulan memang tetangga juga sama ketua yayasannya. Oh, oke. Jadi memang ketua yayasannya tuh Pak Abitno sama Bu Epi itu dulunya guru ngaji. Oh, masih Oh, warga lah gitu Masih kan warga. saudara. Terus Aujan, anak laki-laki satu-satunya, dulu guru tinju orang. Guru tinju. Mana pernah jadi petinju? Sumpah. Bocah cuy, bocah Oh, komplek. dia dilatih tinju maksudnya gitu. Bocah komplek and miluannya ikutan aja. Ke SD. SD lah. Nah, itu tuh kira-kira nah Jol tiba-tiba anjing gimana tinju atau emang karena barudak main. Karena baru orang? main. Oh, miluan main. Pembawa. Homo. Wah, kira-kira aja jadi alias Pikal ya. Karena Soalnya secara looks mendukung. Yoi. karena Aujan tuh atlet tinju kebetulan. Wah, keren. Terus. Hujan gede, hujan kecil nih. Nggak, terus. Poyan. Telepon tuh. Jangan poyan terus. Ngiluan didinya. Jadi memang udah familiar sama apa keluarga grafis itu sebetulnya. Dan dunianya maksud iya, of the match baru datang. Lagi on air matiin dulu mesin motornya anjing. Oke, terus. Nah, anjing Terus bisa singkat we. cerita lah ya sampai 2000 orang tuh kan pertama masuk itu 2018 kok. Ya 2018. 2018. Berarti aya omongan random. Ngomong jeung baturan. Nyobaan gawe di grafik penasaran. Karena waktu itu memang lagi bukan stagnan ya hidup tuh. Monoton. Naon ya? Kayak sancana naon ya? Gawena naon? Apa? Pas 2018 teh berapa? Orang masih dagang sepatu. pedagang. Orang masih dagang sepatu. Pedagang. Oh, mana ge masih ngagrab eta mah ya? Masih. Pedagang bener. doi, pedagang sepatu salah Iya, satu iya. yang cukup Kan ini. orangnya Maiksa kan kalau misalkan berangkat kerja dari Tigor. Tigor. Berangkat. Jadi kita udah jadi bapak-bapak rumah tangga bareng-bareng dah kami berangkat. Cekso berangkat, aing berangkat, kayak gini berangkat. Terus 2018 terus monoton karena kerjanya kan dagang online kan. nya Aduh, pengen sesuatu nu lain, pengen nyoba. Ya random ngobrol sama temen, nyobain gawe di grafik. Nggak taunya di ijabah. Karena kebetulan kakak tuh sebagai kepala programnya di sana. oh di grafis manajer udah program. duluan. Manajer program. Manajer kakak program. tuh. Heeh. Jadi ordal lah ya mungkin. Ya. Masuk ke karena ordal. Cuman memang awalnya tuh bukan diangkat sebagai staff, Oke. tapi sebagai Perbantuan gitu. Apa namanya itu? Iya, volunteer. Volunteer. Oh, volunteer. Gaji pun belum full waktu itu. Ya by projectnya di Yang anehnya itu, orang nerima tapi orang tidak tahu gajinya berapa. Tapi nyaho pekerjaan nama. Enggak apa-apa ngelot aja Oh enggak. Malah nggak tahu sama sekali. Yang orang tahu tuh grafis tuh kerja fokusnya di anak jalanan. Oh, pertama mah jadi nu aya di pikiran teh, oh ini Jalanan. mah bergeraknya di ya anak-anak jalanan lah kayak gitu. Nggak tahu ada isu yang lain, isu narkoba, isu HIV atau kesehatan nggak tahu. ya marginal aja. Ah. Masuknya ke kaum marginal gitu. Kayak nyoba, penasaran karena kan berangkat dari rasa penasaran terus berangkat dari aduh monoton hidup kieu wae. Nyobaan lah gitu kan. Nyobaan lah. Nggak taunya 2018 Agustus 2018 ditawarin sama si kakak Slang. Asli Jadi staff. Jadi staff. Milu meeting heula we cenah. Can apal Kan gawe apa naon? Jujug milu meeting rek naon juga. Jadi ketika orang datang teh batur mah di ruangan meeting, orang di luar we. Jadi waiting room. Jadi alien. Naonan. Tonton masuk. Yuk, asup perkenalan udah. Sebagai kan Kang Gary kan di himpunan aktif pisan kan. Oh, Banget. aktif banget ketika bicara pun. Saya enggak, ini ada ART tuh. Gondrong kan. Lagi setuju. Gondrong segini, jaket jeans, DPDF saya kan panjang. Jadi pas si Kerry kan sebagai salah satu senior yang diperhitungkan lah. ya cenderung apa ya orang-orang ngeliat saya tuh nggak ada gitu.
Idol. Jadi Pasif ada tapi agresif. nggak ada. Idol. Ada tapi nggak Bukan ada. diidolakan, bukan, tapi nyaru. Idle ya. Idle. Sedikit tapi nggak puguh gini. Terus akhirnya aya dalam fase eta. Iya, akhirnya Anjing tiba-tiba meeting gitu. tiba meeting berlanjut apa? Jadi ngomongin program. Terus tiba-tiba disuruh kemana ke sini, ke sana, ke sini. Oh, orang lagi di grafis itu ternyata. Oh, iya nya nipna geus aya ya. Nomor induk karyawanna geus aya. Walaupun memang belum tanda tangan apapun saat itu. Masuk 2019 baru lah 2019 diangkat full jadi Oh iya bener, aing ingat. jadi itu. Jadi si orang sempat lama lah nggak ketemu sama dia di medio-medio itu tuh. Sama Ya, lagi kena ya, Kilo ya. Mazo juga, friend. Iya. Jadi lama nggak ketemu. Jadi cuma ngantor. Kamu ya? Aku. Iya, Aku kamu. lagi ngobrolin aku. Iya, iya, udah. Mi. Iya. Terus ketemu Sama ini siapa? nggak usah. Nggak usah. Sesuatu di Jogja. Jadi ini teh jokesnya. Jadi ini. Nggak pernah ketemu, diajak nongkrong di Saparua. Terus ayam mana kakak asup gawe Orang nyaru bawa deh, itu ingatan bawa eta. bawa iya, bawa sama si Jikri. Iya sama teman-teman seangkatan Iya, lah. Nongkrong Saparua, ya udah. Datang mawa flyer. Bawa flyer jadi kayak abis apa tuh canvassing gitu. Iya, ya. Enggak kan pasti. Ini kan karena memang canvassing. Nama, Ya, tapi bukan pasti. bukan nama kegiatannya Oh, canvassing, iya. bukan ada hubungan dengan leasing, nggak ada, nggak ada. Terus ditanya, mana gawe di mana, Ker? Di iya orang enak jadi apa gitu, terus lihat ini anjir penyakit seksual menular gitu-gitu kan. Nah, kadinya Ker, pilihan karir mana agak aneh nih. Kok kesini arahnya, Ker? Iya orang gawe lah gitu. Wah rame lah ngobrol malam itu teh ngobrol. Nah waktu itu dia bilang temporer juga nama mal, temporer lagi ngetes aja bisa apa enggak sampai sekarang. Nah, eta tuh selalu karena orang percaya tuh gitu-gitu tuh bukan hanya tentang duit. Bukan ya. Dalam misalkan panggilan panggilan maksudnya kan kalau misalkan tentang duit mah udah ketelah lah maksudnya tuh gitu. Ada batas waktunya. Yes. Misalkan Kang Kerry gawe di sini dengan dengan salary sekian. Terus udah kalau misalkan bisa cabut orang cabut deh. Tapi akhirnya tuh jadi deui. Itu tapi pas kalau misalnya si yayasan itu teh memang bergerak, memang tumbuhnya tuh di lingkungan mana kecil gitu nya. Dari awal tuh memang udah ada isu-isu perbahasan soal isu itu di lingkungan Atau kecil itu mana gitu. Anjal. Oh, aya. Nah, itu dia. Yang nempel di orang tuh sampai sebelum orang masuk tuh si yayasan ini tuh bergeraknya di Anjal karena memang dulu tuh ada di Nah, eta teh kalau sorry. Anak jalanan. Oh, anak jalanan, sorry. Terus. dulu di komplek tuh ada apa ya, anak asuh lah mungkin ya, Iya. anak asuhnya Oke. yayasan tinggal di sana. Namanya si Amud. Baom bisa berang teh. Badal pisan botak, hidung dia tuh ya. Baom. Enggak maksudnya tuh. Tapi selain bandel karena bandel di jalan kan. Ya, standar. Bengal gitu. Ya. Cuman basicnya dia baik. Ya ketika misalnya dia punya duit tuh jor-joran. Nah. Ya. Dia emang udah kenal dari apa? Udah lama lah Udah lama gitu. taunya. Tentang dunia itu teh gitu kasarnya. Ya diperkenalkannya dunia itu teh diperkenalkan ke mana teh kan udah cukup ternyata dari mana kecil sampai Iya. akhirnya mana juga nggak teu asing, jadi pas Asing. masuk ke situ teh empatinya juga sudah terbangun. At least sama orang-orang yang ada di dalamnya udah pada kenal. Ya paling nggak gitu, jadi pas masuk ke situ ya udah luas aja. Jadi dan yang kagetnya tuh pas masuk tuh masih dipikirnya anak jalanan, ternyata isunya udah beda lagi ternyata. Oke. Berkembang ya. Udah masuk ke kesehatan segala macem. Nah dari sana mempelajari ya sampai sekarang. Aina kalau misalnya ditanya, berarti sekarang teh spesifik kerjaannya teh berarti ngapain Kang Kerry teh? Yang dikerjakan teh apa? Title-nya sebagai title-nya apa gimana? Pekerjaan aja. Jenis Bener? pekerjaan. Kalau sehari-hari ya, sehari-hari sebetulnya karena ini kan program ya. Apa ya? Kalau bahasa program tuh saya tuh tugas lapangan. Oke, kita ngapain tuh tugas lapangan? Fokusnya tuh di lapangan menjaring orang-orang yang bisa atau yang punya resiko terkena HIV untuk cek kesehatan, pelayanan kesehatan. At least ke puskesmas, rumah sakit, segala macam. Oke. Nah, fokusnya di sana. Cuman faktanya di lapangan apa ya namanya tuh? Kalau lapangan tuh kan nggak selalu dengan teori ya. Yep. Iya, oke. Kok di aturan SOP ya? SOP-nya harus bawa anak ini ke puskesmas untuk tes HIV. Tapi faktanya di lapangan Nggak semudah itu, nggak. Ayo langsung nggak gitu. semudah itu dan nggak selalu tes HIV doang. Oke. Sampai masuk ke ranah hukum segala macam juga.
Ya Oke, akhirnya oke, jadi oke. terlibat sama dinamikana kan Ya, akhirnya kan gitu. dinamikanya. Dinamikanya ditelan juga. Hukum, mempelajari sedikit banyak ilmu psikologi kayak gitu-gitu, konseling segala macam. Dari awal teh menjaring maksudnya orang lapangan, tugas lapangannya adalah menjaring anak-anak jalanan yang ada resiko Risiko kesana. terkena HIV. Bentar. Itu tujuannya biar apa, Ker? Di data teh? Tujuan si program ini tuh untuk memotong mata rantai penyebaran HIV. Jadi biar ketakar gitunya. Bisa Jadi bikin pagar jadinya gitu. kan di puskesmas pun ada nama programnya harm reduction. Harm reduction ini tuh pengurangan dampak buruk. Pengurangan dampak Oke. buruk di Harm sini. gitu, harm reduction. Harm reduction. Pengurangan dampak buruknya dari segi kesehatan HIV. Khususnya, kalau saya khususnya yang memakai nafsa suntik lah, katakan kayak gitu. Apa itu teh? Narkotik. Oh, narkotika. Kalau zaman 90 80-an dulu Putau mah gitu. putau. Oh, gitu-gitu. Karena kan kalau dulu tuh kalau cerita abang-abangan Dulu jaki lah ya. dulu tuh bukan jaki tuh ya, terlalu kasar ya. Pengguna lah. Dulu Pengguna. tuh orang yang memakai putau tuh cenderung memakai satu jarum bersama-sama. Oke. Makanya nyebarin Cepat. penyakitnya cepat. Oke. Nah, mulai 2000 berapa saya lupa pastinya 2006 2004 saya lupa. Sebetulnya harm reduction udah dari tahun lama, cuman pemerintah aware-nya tuh setahu saya tuh mulai 2000-an awal. Nah, dari sana harm reduction ada apa yang dibutuhkan dari harm reduction? Misalkan toolsnya apa aja? Kondom, KIE itu komunikasi, informasi dan edukasi. Oke. Bentuknya iya. kayak flyer-flyer kayak gitu. Lalu kondom, KIE, jarum suntik salah satunya. Jarum suntik salah satunya. Pelicin juga. Kalau pelicin biasanya Ini pelicin lubrikasi maksudnya Ya. lubrikans Oh, gitu. lubrikans. Oh, Nah, iya ya. Itu tools-tools yang ada di harm reduction. Sejalan dengan program pemutusan rantai penyebaran ini. Ya jadi langkah preventif jadinya gitu. Sebelum menyebar di data biar bisa dimatiin kan Ya, gitu. betul. Oh, kayaknya gawean mana, Ker? Mulia mana, Ker? Anjing mulia. Iya. Orang tidak Terima. Bagus itu tapi anjing. maksudnya orang tarik heula ka tukang. Dari kan tadi neuti nyaho gawean naon. Sama sekali. Terus misalnya cerita-cerita itu juga cuma cerita Iya, di ngawang. rumah bawaan oh ada yang kayak gini atau temen keur nongkrong gitu apa segala macam. Terus pas pertama kali ditugaskan di jalanan, terus langsung naon tadi teh Menjangkau mereka. menjangkau gitu. Hari-hari pertamanya itu gimana melewati saminggu itu teh? Dia pertama kali datang ke Iya juga ya. ke mana teh Ke lapangan lah Ke gitu ya. lapangan Satu gitu. titik gitu. itu satu bibitina kumaha? Nah itu memang tantangannya tuh di situ. Tapi untungnya kan orang bilang tadi dari Agustus masuknya. Nah dari Agustus sampai Desember 2018 tuh orang masih sekitar dulu tuh ada namanya tuh field station di program kita tuh. Field station tuh tempat untuk teman-teman pengguna jarum suntik Ya penyintas lah nya. untuk akses Informasi. termasuk kondom, jarum juga salah satunya. Oke. Jarum kita dapat dari puskesmas ya. Aha. Jarum kita dapat dari puskesmas. Nah, untungnya udah terbiasa di situ. Jadi saya nggak ke lapangan secara langsung, cuman saya standby di FS itu, ketemu dan teman-teman, nah belajar. Oh luas jadinya lebih luas Oh, ya. mereka yang datang duluan. Awalnya. Karena programnya Kang Keri ditempatin di situ Tuh, gitu. nah, tapi itu masih di daerah Bandung Timur kalau dulu. Nah, tapi awal-awalnya tuh berangkat di situ jadi Ngobrolnya, jadi kita ada adaptasinya, tapi memang cukup lama sih adaptasinya. sampai akhirnya teh tut ke jalan langsung nemuin mereka. Dipercaya ke jalan itu, kamu ke daerah sini cari teman-teman yang punya resiko segala macam. Anjing nggak mana? Sampai akhirnya sekarang itu kan berarti pengalamannya udah bagus nih. Eta akhirnya kumaha? Pertama orang nggak akan nyebutin wilayah ya. Cuman pertama masuk itu memang dikawal dalam tanda kutip. Oh sama yang lebih senior gitu. Tapi itu cuma 2 atau 3 hari awal. Udah gitu mana dilepaskan ke alam liar anjing. 2 atau 3 hari awal orang dikenalin ke beberapa orang. Si nyekal di dia, oke. Si. Kebanggaan weh.
gampang gitu curang udah ini. Ayo pengalaman langsung lapangan karena kan. Iya. Enggak, aing analoginya jadi kayak tahu nggak kalau ada anak bayi dilempar ke Iya. kolam renang gitu Iya. terus belajar gimana caranya dia bisa Dia ngambang survive gitu. Anjing. Enggak, karena menarik sedikitnya gini dulu, sama kayak Eksa kayak itu. Sebenarnya dia bukan, kalau di tongkrongan itu kan bukan tipikal yang leading, Iya, terus iya. ngomong sesuatu, pasti apa namanya? Nyaut-nyautan. gitu. Eksa jauh, Nimpal aja, nimpa. nimpal. Biasanya Penerima manfaat lah. penerima manfaat. Nah ini Carry tiba-tiba take control, boom. Itu agak kaget Gila, sih. ngeri. Awalnya agak kaget. Ngeri makanya orang Soalnya selalu isunya amazed serius. Gitu. Isunya serius. Isunya sering kalau cuma bercanda-bercanda doang ya udahlah. Terus pas setelah dilepas ke lapangan, itu kayak sebenarnya menarik nih. Lepas ke lapangan terus ketemu sama anak-anak itu. Nah itu mau tidak mau tuh jadinya harus bisa. Jadi kayak apa ya? Kan ada kepercayaan di sana. Tuh, Harus nge-gain trust gitu dari mereka itu gitu. Gimana cukup- caranya cukup. ngerasa safe gitu jengkang Carry itu. cukup lumayan. Karena kan ketika apa ya? Karena kan kalau ngomongin nafsa tuh bersinggungannya dengan hukum ya. Oke. Sensitif kan. Yap. Untuk mereka Yap. langsung percaya dengan orang baru gitu. Takut cepu kan. Ya, segala Ya, macam. ya. Walaupun memang dibawa sama memang yang udah kenal duluan, tapi memang itu agak awal tantangannya di sana. Tapi Caranya ya, gimana? Terus akhirnya gimana? temuin tiap hari. Temuin setiap Tiap hari. hari. Tapi mana di kawal sama otoritas setempat nggak sih maksudnya? Enggak ada. Oh nggak, tapi soal gitu. Soan pun enggak ke otoritas enggak. Entah Oh. itu ke kecamatannya, ke kepolisian enggak ada. Langsung aja ke jalan. Karena kalau misalkan masuk ke jalur birokrasi kayak gitu. Oh nanti wah, panjang. ribet. Tapi Kang Carry Panjang maksudnya tuh udah pegang. Misalnya di daerah sini lah, misalkan RT sini misalnya Kayak RT pemuda gitu. atau pemuda anu dia kena teh. Oh Maldi, langsungnya kasih Maldi yang nanyakeun barudak. Ya enggak, ini mah contohnya aja. Misalkan oh ada tuh yang bahaya, misalkan siapa. iya. Oh di deket di ini baru. Deketin. Cuman memang tapi alhamdulillahnya untuk terus sensitifnya untuk korban nafsa ini tuh enggak setakut orang-orang dulu. Kalau cerita Abino tuh dulu ketika misalkan dia datang ke lapangan Yap. mau sosialisasi bagi-bagi jarum segala macam tuh, Ah. mereka tuh pasti lari. Oh Pasti oke. kecenderungannya mungkin ya takutnya cepu segala macam. Iya, iya. Nah, sekarang karena programnya udah familiar dengan mereka, ketika saya datang pun misalkan datang ke tempat yang baru, alhamdulillahnya ada welcome-nya sih. Walaupun memang ada Ada sih aja takut-takutnya cuman. Di jalanan, Pren. Iya. Iya itu friend makanya Kalau di bahayanya. jalanan mah semua juga siaga satu. Berarti harus ya tadi mungkin salah satunya pendekatannya didatengin setiap hari, ditanya Setiap hari. terus kontaknya. Ngobrol. Tapi metode itu kepake nggak di perempuan? Gak, orang nah, aing jadi nemu benang merahnya jadinya. Soal karakter dia. Iya Jadi orang ingat kan kebetulan angkatan dia waktu dia masuk angkatan orang yang jadi panitia. Aspeknya. Heeh. Udah Oh, berdelapan. Kang Waldi, Kang Black. Ya. Ya orang kebetulan sama si Jalu Bung. sama Bung Jalu itu di dokumentasi, jadi kita bagian hahihi doang Oh, iya? kan. Enggak, aing rek nanya, nah naona di dokumentasi kan bisa dulain. Enggak, yang kita bisa cuman itu Oh, si ganti agar supaya kelihatan. Orang potong bukan bisa. Loba gabutnya di dinya. Yo, kerjaannya cuman Iya. motret dan iya kan arsip. Nah, itu Ya, arsiping iya, aing iya. katema karena Archive. ka mana. Jadi begitu beres ospekan kampus gitunya, dia tuh yang paling gampang untuk bisa masuk ke teman-teman gitu. Jadi saya seleketnya jagoan, sampai dapat jodoh. Udah disebut. Pada saat itu gitu. Iya, ya. iya. Sampai dapat bisa begitu tuh. Deg-degan ya. Sampai akhirnya ada tambatan hati lah, walaupun temporer. Temporer. Tapi temporernya juga lama, Bang, bertahun-tahun. Katanya jodoh, itu temporer. Tambatan hati. Oh ya, tambatan hati. Jodoh aja ada ujungnya. Kalau meninggal kan beres. Nggak, ininya bagus. Pergerakannya bagus. Karena memang orang lebih masuknya sama anak-anak 2008 dibanding angkatan sendiri. Oh, angkatan sendiri. Ya nggak angkatan nyambung orang. dia nongkrong sama Udah masuk. sama Orang angkatan. jadi kayak alien kalau di angkatan sendiri. Ya pinter-pinter soalnya angkatannya. Tapi Secara selalu akademis. 5 tahun gitu loh. Apa teh? Ya, kan berarti Kang Gary dianggapnya 2008. Bareng Iya, sama betul. Black, bareng sama Kang Waldi. Terus gitu ke angkatan orang deketna. 5 tahun oge, Oh, 5 tahun. 2013. Lah orang kan sama Hanif 2003. Nya eta. Oh iya nya. Hanif 2003 dekat kita mainnya sama angkatan 2003 gitu. Selalu gitu 5. Ya, meureun ieu kali ya.
apa? Ada nggak ngerti lah apa. Mungkin itu dari algoritma. Algoritma pemerintah kayaknya. Nggak tahu lah. Apaan? Nah terus kalau misalnya kan itu tadi orang bilangnya, jadi pilihan karir mana itu agak mencengangkan buat orang mah friend. Soalnya pada saat itu kita semua lagi banyak ngobrolin isu sosial. Orang sendiri kaget sih. Iya, nggak pernah ikutan. Nggak pernah ikutan. Si Kerry nggak pernah ikutan kalau udah ngobrol. Iya tapi pemerintah balik kanan, hilang aja tiba-tiba gitu. Pasti si Maldi. Enggak, bukan cuma orang doang, termasuk dia tuh satu lagi tuh. Biasanya dia yang bawa isu, tek. Nanti Iya betul. anak-anak marah-marah semua Iya, kabur. Kayak maneh lah gitu kurang lebih. Iya pasti. Terus dia tuh salah satu yang ikutan kabur. Cabut, ini nggak asik cabut. Jadi lebih orang mah mau dagang. Jadi cita-citanya teh selalu ngomongin tentang kayaknya masa depan orang jadi pedagang deh gitu. Mana pernah dagang jam kan ingat dagang. Kabeh track record berarti Kang Kerry lebih aktivis daripada berdua. Ternyata profesional soalnya. Ternyata lebih bener ya, profesional. Jadi pekerja sosial profesional. Iya betul. Disumpah mana sertifikasi pekerja sosial berarti? Sertifikat. Orang kemarin tuh menurut saya masuk ke Mensos deh. Iya ada. Anjing, bahaya banget. Ya itu pun disuruh. Tapi kan pada akhirnya dinobatkan pada akhirnya. Apa, ada legitimasi lah gitu di administrasi lah. Masuk lah administrasi. Gitu. Jadi pas 2019 dia masuk terus ketemu lah. Wah, di isu iya mana Ker? Mana serius? Ya cobain dulu lah, boy. Lanjut sampai sekarang. Iya. Tapi balik di kalapangan ya, maksudnya berarti sekarang teh secara naon ya, misalnya teh yang terdampak resiko itu tinggi berarti. Terutama di Bandung. Anak-anak muda ya, anak-anak muda. Seenggaknya yang hidup di jalan lah mungkin ya. Karena yang hidup di jalan ya, karena kan paling dekat kali ya. Dengan aksesnya ya kan yang BM, nggak bisa DPM, black marketan kayak gitu. Gitu lah. Ya maksudnya kan anak-anak muda yang di jalan, pemuda-pemuda yang di jalan tuh nggak ada pengawasan orang tua segala macam. Sorry, kieu anggap ya orang awamnya, misalnya kumahanya, misalnya orang teh pemakai, bisa itu orang ngomong pemakai satu produk misalnya. Iya. Satu produk narkoba misalkan. Ya dia make lah. Orang make misalnya gitu. Anggaplah hanya misalnya ini teh, terus orang teh pengen berhenti. Tapi kan ya ini mah kan katanya kan kalau misalkan udah edik, kita nggak bisa berhenti. Tuh, susah tentunya. Terus kalau misalnya orang mau, gimana caranya orang supaya berhenti? Karena kan ya itu ya, ini anggap aja teknisnya tuh gimana gitu. Mungkin buat teman-teman di sini juga yang nonton mungkin ada yang punya kesannya sama gitu maksudnya gitu. Bukan kesannya sama, maksudnya dengan studi kasus seperti itu gitu. Kan kalau ngelapor polisi nggak mungkin. Ya langkah yang harus diambil jadi langkah yang diambil itu sebetulnya gimana sih? Apakah bilang maksudnya pada akhirnya kan orang nggak tahu ya, orang sempat baca-baca lamun misalkan salah bisa disaut. Ini ada black dan bisa si Jalu bisa benerin. Ada Jalu Kancara maksudnya bisa gini maksudnya kan katanya kan apakah ke BNN apakah bisa kita teh ngelapor langsung, Pak saya tuh pengguna saya pengen berhenti tapi gimana caranya saya buat berhenti. Itu tadi ditolong atau kumaha caranya itu gitu, ditolong atau di proses hukum. Kalau sepengalaman dan sepemahaman saya, itu pernah ada nggak studi kasus yang kayak gitu? Untuk teman-teman yang misalkan pengen berhenti dari satu ketergantungan, ngomongin narkoba ya. Nah gitu aja. Ketergantungan narkoba tuh sebetulnya lingkungan. Yang paling utama tuh lingkungan. Lingkungan sekitarnya, entah itu keluarga, teman-temannya support nggak dia untuk berhenti. Itu yang paling penting soalnya. Karena kalau misalkan dia memang si anak ini memang udah niat bulat pengen berhenti, tapi lingkungannya nggak support, balik lagi ya. Bisa balik lagi karena berhubungannya dengan mental juga. Ketika mental dia down, dia akan larinya ke sana. Karena itu yang paling mudah. Karena dia menganggap itu jalan keluarnya. Itu coping mekanismenya dia dari ya entah itu depresi segala macam. Karena faktornya banyak ya. Orang terjerat narkoba tuh. Kang Kerry datang menawarkan apa? Maksudnya dengan pola yang kayak tadi gitu misalnya. Dengan di saat ada yang, aduh tolong saya mau berhenti gimana caranya? Saya mau ngelapor takut. Nah, apakah maksudnya yayasan Kang Kerry atau misalkan apa yang sedang atau bisa ada bisa jadi fasilitator untuk itu? Kalau ngomonginnya kalau di program saya tuh klien saya lah katakan. Klien saya tuh membaca klien juga nggak enak. Teman-teman korban nafsa yang saya dampingi itu
Biasanya saya rujuk, bukan saya rujuk ya, saya bawa ke tempat rehab. Ada itu rehab, rehab apa namanya swasta itu? ya, ada rehab swasta. Ada rehab swasta, ada rehab pemerintah juga. Pemerintah kayak di Rumah Sakit Hasan Sadikin itu ada PTRM namanya. Oke. Program terapi rumah metadon. Di Program ada. terapi. Rumah metadon. Oh, oke. Metadon familiar mungkin ya. Nah, itu bisa bisa Iya. enggak kan maksud ya. Bisa ke PTRM, bisa ke BNN pun bisa, BNN provinsi, BNN Kota Bandung. Oh iya, Soekarno-Hattanya. Ya, Bisa dengan metode itu bisa. maksudnya Saya dengan datang pengen konseling segala macam, ntar di konseling dulu oleh dokternya. Kalau misalkan hasil konselingnya memang dia diharuskan, diharuskan buat rawat jalan, dia bisa akses obat segala macam. Oh, oke. Gitu. Jadi at least apa ya? Kalau rawat jalan itu ada dokter yang ngawasin mengawasi. gitu. Itu pun berikut sama kayak PTRM juga. Sebetulnya kalau PTRM tuh yang rehab dipakai itu kan karena si metadon tuh masuknya drugs juga kan. Ya. Drugs juga. Cuman drugsnya ilegal. At least diawasi. Gitu. Oke. Jadi idenya tuh mengobati ketergantungan narkoba oleh narkoba. Kayak gitu. Ya bakar ngelawan api pakai api gitu. Akhirnya berarti kalau misalkan sekarang di era sekarang lah mereka nyebutnya. Kan kalau tadi nyebutinnya 90-an sampai 90-an akhir itu ramai nih Putau. Sekarang banyaknya di lapangan Kang Keri melihatnya banyak yang lagi struggle dari apa nih? Yang paling berbahayanya yang obat paling apa? berbahayanya obat apa gitu. Kalau ngomongin apa aja macam-macamnya sekarang. Kalau ngomongin bahaya pun bahaya ya. Tapi kalau misalnya macam Yang lagi ramai sekarang hari gitu. ini gitu. Yang hari ini lagi ramai juga gitu. mungkin ubas ya. Sabu. Oh, masih ya itu. Sabu masih ramai. Sabu masih ramai. Kemarin saya lihat berita di daerah mana ya, 2 ton sabu. Oh iya, Gila. Nya benar-benar. 2 ton untuk kena ya. Mau masuk ke Indonesia kan? Mau masuk Yang seblak gitu. 2 tahun mau dibikin jadi semen kali pren. Banyak tuh. 2 ton anjing. Terus apa lagi? Sabu, terus ya. Ganja juga sama. Ya, sama. Ya anggaplah misalnya. Masuk dalam kategori kategori 1 kan. Iya. Pertama ganja. Jangan dilawan kita itu bicaranya dulu. hukum, ya, soalnya bicaranya hukum. Ya ini makanya kita ngomonginnya secara hukum yang di lapangan Kang Keri itu cari yang kena resikonya adalah narkobanya jenis apa aja misalkan sekarang teh yang lagi obat-obatan kayak apa? tramadol. Iya. Oh, tramadol. Ya kayak gitu-gitu. Antidepresan yang dijual ilegal. Oke. Atau yang home industry. Bentar-bentar orang masih bingung. Gini, anggap misalnya orang teh sebagai seorang korban ya. Korban nih pengen tadi mau orang najemin yang punya si Imam dari pertanyaannya ya. Orang teh kan kalau mau lapor takut diciduk nih pren. Tak eta Ya kan? orang. Tapi orang pengen beres nih, pengen berhenti gitu. Gimana caranya ya pengen berhenti? Bingung kan? Misalnya orang lapor Lapor ke BNN maksudnya. misalnya teh ngasih tahu orang nih, misalnya gitunya ngasih tahu orang kan takut diciduk. Oke. Takut dia jadi cepuk atau misalnya orang ya gitu-gitulah gitu. Langsung datang ke Pokis atau naon gitu kan. Iya, apakah langkah pertama yang harus diambilnya teh selain laporan, selain orang teh kemudian bicara jujur pada lingkungan orang, kemudian ada institusi terkait yang bisa bantuin orang tanpa harus menghadapkan orang sama hukum lah gitu misalnya. Langsung BNN bisa. BNN bisa. Oh, jadi gitu. teman-teman pun jangan takut kalau misalkan lapor. Kalau BNN itu kan kesannya tuh penangkapan segala macam. Enggak, di BNN pun ada aja promosi BNN. Rehab gitu. Soalnya kan di luaran sana teh mungkin ada juga yang lagi bingung gitu. Lagi struggle juga maksudnya gitu. Maksudnya itu. Jadi kalau misalnya dia ternyata kena, tahu mesti apa gitu. Ada di BNN tuh ada yang divisi emang penangkapannya, ada yang divisi emang yang rehabnya juga. Kayak gitu. Benerin ya. Benerin. Jadi kalau misalkan mau akses ke BNN pun itu terbuka buat umum. Kalau Bandung BNN provinsi mah ini provinsi yang di Soekarno-Hatta. Kalau yang Kota Bandung tuh ya pindah ke daerah Coblong, saya lupa daerah mana. Coblong. Oh, Dago. Kalau tapi kan dulu tuh udah ada Pani. Saya dengar kabar tuh pindah ke arah entah bikin kantor baru, saya juga lupa lagi. Ya pokoknya BNN bisa diakses gitu. BNN bisa accessible. Nah, supaya teman-teman kalau misalnya memang udah terlanjur pakai mau berhenti, nah bisa tuh. Tapi harus beneran mau berhenti. Iya. Kalau setengah-setengah doang nanti sama aja. Kasih repot dia nanti. Nanti dia yang repot kalau setengah-setengah. Aing pengen tahu pernah kisah sukses tuh. Maksudnya orang nya maksudnya nggak pernah, orang pernah cerita juga sama dia. Maksudnya nggak pernah pertarungan itu akan terus sampai yang namanya korban nafsa tuh nggak ada sembuh ya? Perjuangannya seumur hidup. Kita ngobrol teh, gitu ya. Kita berhenti ngerokok sebenarnya. Perjuangannya seumur hidup. Jadi ada kemungkinan relapse.
ya kena lagi gitu. Yap, jatuh lagi. Kayak kita berhenti ngerokok, kan kalau ada aja, orang pernah nonton si Craig Ferguson, dia berhenti ngerokok 30 tahun gitu. Terus ada kayak momen-momen yang kayaknya orang yang ngerokok nih gitu. Ini juga ada. Ada. Memang jadi yang perjuangannya memang seumur hidup. Tapi pernah, maksudnya anggaplah misalnya dalam rentang waktu gini bukan kisah suksesnya, tapi maksudnya kayak dari ini anak sama Kang Kerry dibimbing terus sampai 2 tahun lah gitu aja. 2 tahun terus lihat dianya mengalami perkembangan yang bagus gitu. Oh, ada. Ada beberapa lumayan banyak. Nggak usah sebut nama lah, tapi misalkan dia kena apa? Awalnya dia kena apa? Awalnya tuh obat-obatan terlarang kayak tramadol kayak gitu-gitu. Oke. Itu gerbang utamanya. Karena kenapa disebut gerbang utama, kan itu mudah diakses buat mereka. Oke. Karena kebetulan memang saya fokusnya yang pakai yang dari pengguna jarum suntik terus masuk ke pengguna jarum suntik. Oke. Di sana apa ya? Jadi ketika misalkan dia udah terlanjur masuk ke lubang hitam itu, lubang hitam itu, kita nggak intervensi sebetulnya dia untuk berhenti. Oke. Cuman kita hanya kasih info dan apa ya? Ngebuka POV baru lah. Oke. Kayak misalnya apa untungnya kalau misalkan dia pakai nafsa, apa enggak untungnya ketika dia nggak pakai nafsa. Jadi biar dia nimbang-nimbang sendiri. Kita hanya kasih inputan aja. Oke. Kayak misalkan gini. Apa namanya? Mungkin dulu mantan kamu kayak gitu. Anjing. Tapi kalau ada aku Jadi kalau teman-teman yang kebetulan kena gitunya. Saya pertolongan profesional. Iya, cari pertolongan profesional bisa ke BNN. Kalau di Bandung ya, kalau di Bandung bisa ke RSHS ya, tadi apa namanya? RATM. Enggak, PTRM. Oh, PTRM. Cuman enggak semua zat bisa diterima di sana ya. Jadi pasien maksudnya. Kalau misalkan dia ketergantungannya misalkan ganja misalkan nggak akan bisa masuk. Oh, jadi karena akan melewati proses konseling dan tes urin dulu. Oke. Ya berarti tetap harus hati-hati ya. Maksudnya teman-teman juga sebelum menggunakan lebih baik dipikirin dulu. Ya. Ingat resikonya. Iya, resikonya soalnya panjang. Gitu. Makasih ya untuk itu karena banyak, maksudnya itu banyak yang akhirnya jadi orang banyak penasaran di lamun misalnya tadi kan isunya ada narkoba, ada juga HIV. Kang Kerry itu selalu setiap kali ke jalan tuh itu dua-duanya yang jadi concernnya. Paling bisa nggak orang nanyanya gini, misalnya paling banyak tuh sekarang yang ditanganin secara personal aja, banyaknya apa kasus ya HIV/AIDS atau si narkoba itu? Karena berhubungan sebetulnya pasti sekalian atau gimana? Pasti sekalian sosialisasi. Oke. Kalau misalkan dari temuan HIV-nya sendiri, saya terakhir tuh 2000 tahun lalu. Oh, ada tahun lalu 1 orang. Nah, ini juga nih, kadang-kadang kan suka teman-teman mungkin dulu waktu pas SMP, mungkin SMA, jangan bahaya HIV itu bisa terjangkit karena iya. Nah, banyak mitos-mitos soalnya. Nah, sebenarnya kumaha sih maksudnya? Harus dilempengin. Nah, itu butuh dilempengin. Bukan gimana supaya tidak, mungkin gimana caranya supaya tidak terjangkit kali. Gitu mungkin pertanyaan. Kalau terjangkit harus apa? Nah, itu kumaha. Dan gimana kalau melihat orang yang terjangkit harus bagaimana? Nah, gitu. Gimananya dulu ya. Untuk penularannya tuh syaratnya HIV tuh harus ditularkan oleh orang lain. Syaratnya tuh. Oke, sorry, orang potong di. HIV/AIDS tuh beda. HIV. Nah, entah gitu. HIV itu virusnya, nama virusnya. AIDS itu ada kondisi. Jadi itu dua hal yang beda. Jadi ketika ngomongin HIV/AIDS itu emang satu kesatuan, cuman dua identitas yang berbeda. Sebab akibat maksudnya, sebab akibat HIV/AIDS teh. HIV virusnya, AIDS. Jadi AIDS karena ada HIV. Oke. Terus gimana? Kalau tapi nggak semua yang HIV akan masuk ke kondisi AIDS-nya. Tergantung pola hidup, tergantung apakah dia mengkonsumsi obatnya atau enggak. Oh ya, komorbid ogenya ada riwayat penyakit bawaan. Oke. Kan kalau nggak salah fatalnya mah karena penyakit bawaan ya kan? Tuh. Iya kan? Kalau kondisi AIDS-nya udah masuk ke kondisi AIDS itu yang memang yang agak fatalnya malah kondisi penyakit bawaan. Oke. Terus kita kumaha? Berarti cara terjangkitnya tuh bisa gimana?
Penularannya sendiri dari hubungan seksual pasti. Oke. Hubungan seksual yang beresiko gitu. Yang beresiko. Berarti tidak menggunakan kondom Pengaman. misalkan. Nah, kondom. Pengaman. Terus Lalu pakai jarum suntik bekas orang lain. Mau itu jarum suntik atau misalkan jarum tato. Linggis. Siapa tahu aja kan saya linggisnya ke ini ke beset gitu. Jarumnya ini teh jarum apa aja, bukan jarum bekas narkoba atau gimana? Bisa jarum apa aja ini? Bisa jarum apa aja. Oke. Jarum suntik, jarum yang di SD berarti itu bahayanya? Enggak, sebetulnya iya, sebetulnya. Jarum yang gimana? Saya nggak tahu. Semprot-semprotan, Ya, tapi kan nggak ada jarumnya itu mah. Cuma Ramadan aja kan? Ya, tabungnya doang. Ya tabungnya aja, nggak Iya, ada. tapi kan kadang-kadang kan urutna naon lah itu teh urut. Ya limbah B3 kan itu kan limbah medis. Mestinya mah dibuang. Terus apa lagi ya? Kedengeran. Tahu jarum pentul gue Ibu gampang. menyusui. Oh iya. Intinya harus masuk tubuh kan? Apa? Ibu menyusui. Ibunya menyusui kepada bayinya. Ibunya udah kena. Oke. Ibu menyusui kepada bayinya atau suaminya. Kalau keminum. Kalau keminum. Karena kan banyak kasus. Ikutan. Kan pada suaminya nggak apa-apa. Karena kan si HIV sendiri itu ada di seluruh cairan tubuh ya. Iya. Ada di seluruh cairan tubuh si virusnya tuh. Keringat juga? Ya, darah, air liur. Kalau keringat? Oh, keringat kena? Air mani juga. Anggap gini misalnya. Cek goreng bisa ayo tetap buncing. Iya, air mani. Iya, pokoknya seluruh medis. Pokoknya istilahnya tuh harus medis. Seluruh cairan tubuh ya. Nah, kalau misalkan Air mata terus ketika cium. Nggak sengaja keminum. asli. Gak usah. Terus. Ketika misalkan ciuman nih kan bisa ada pertanyaan apakah ciuman bisa Nah, itu. apa nepakeun Menularkan. bisa menularkan atau enggak. Ada syarat yang lain, virusnya harus cukup untuk menularkan. Oh, jumlah virusnya. Tapi berarti intinya bisa, tapi ya mau segimana, makanya mendingan jangan kan gitu mau ya. selama apa ciumannya, terus mau sebanyak apa minum air. Iya, minum udah air aja. Karena tadi patahnya gini, mau segimana kela segimana naon dia. Itu beli deker. Ini ukuran ciumannya segimana? mau segimana enggak pegel lama-lama kan. Iya, betul. Iya, Kalau betul. 4 hari kan Iya, itu mah iya. pecahkan rekor berarti. Udah enggak usah marah-marah biasa aja. Rekor muri. Cuma 4 hari atau mah lancet. Kalau 4 hari biasanya gitu. Berarti Francis nggak bisa ya, terus? Enggak, berarti intinya yang harus dihindari adalah tahu dulu bahwa orang ini teh terjangkit atau tidak. Tuh. Kalau mau melakukan hal-hal tersebut teh, kita kan nggak bisa larang, suka-suka dia. Iya. Lebih baik jangan, tapi kan gitu. Oke, Ya, harus dalam ini konsen lah. konsen dan apa namanya tuh? Tahu riwayat. Menikah. Sama Berarti, tahu riwayat. kalau coba kita recall lagi, berarti pertama tes jarum suntik, terus Jarum tuh apa? Seks bebas. Ibu menyusui. Seks harus menggunakan pengaman. Dan Ibu menyusui. Terus dari ciuman. Terus ini apa? Dulu mah gini. enggak kayak orang ciuman enggak. Iya. Ini. Tapi itu jadi pertanyaan yang paling Biasanya itu jadi pertanyaan, kalau ciuman boleh enggak? Kalau adu ayam gini misalnya. Tapi ini berdarah, ini enggak. berdarah. Kalau pegangan tangan hamil enggak? Kalau misalnya nih ya, orang habis minum nih gelas, terus kepake sama perempuan. Nah, gitu, itu maksud orang. Nah, itu juga sama. Iya kan? Apa? Sedotan. Bisa kan gitu kan? alat makan bareng-bareng, alat mandi bareng-bareng, entah itu sikat gigi atau apa. Oh, sikat gigi, soalnya kalau Itu sabun enggak. kan Enggak. Karena aduh orang bisa salah oke. Ya nggak apa-apa, disclaimer dulu lah. ya kalau salah dibenerin aja nanti. Sepengetahuan di orang komen ya. ya. Sepengetahuan orang, sepengetahuan orang. Si virus HIV itu nggak bisa tahan ketika di luar atau ketika Ada di terkena udara gitu. Nggak bisa bertahan lama dia. Nggak bisa dia. Dia akan langsung mati. Minta putus biasanya kalau udah nggak bisa tahan. Jadi bukan kemana. Yang tiba-tiba guys. Nani. Bukan ke berarti bayo. Nggak semua hal harus tentang lo. Maaf. Terus. Nah itu. Gimana anjing? Ya tadi ya itu beberapa sama yang terakhir ya apa namanya yang paling sering diomongin sama orang itu kan rata-rata itu air Stigma yang liur. terjadi itu. Si HIV ya tentang bagaimana virus ini tuh bisa menular. Terus kalau sudah menular kalau kadung terjangkit, Kadung ini ngomongnya udah cek segala macam ya, udah tes segala macam. positif berarti. Udah positif Iya. lah.
udah didiagnosa positif, secepat mungkin akses obatnya ke rumah sakit. Hasan Sadikin, RSUD Ujung Berung. Bisa BPJS nggak sih itu? Ditanggung BPJS nggak? Ditanggung. Oh tuh. Ditanggung. Biar kalau nggak salah biar neken angka virusnya kan? Tuh, karena si virus HIV ini tuh dalam tubuh tuh berkembang biak dianya. Berkembang biak sebanyak mungkin dia. Oke. Jadi gimana caranya karena ketika misalnya berkembang biak, imun tubuh melemah. Karena kan yang menyerangnya imun tubuh. Ketika imun tubuh lemah, nah itu bisa masuk kondisi AIDS. Oh ya. Oke. Jadi sebisa mungkin, sedini mungkin ketika terjangkit segera akses obatnya. Cari pertolongan profesional. Terus tadi yang menarik tuh pas tadi Kang Kerry bilang pada reaksi kita terhadap orang yang sudah terjangkit. Maksudnya itu kenapa? Karena memang gimana stigma? Karena banyak stigma di luar tuh, ya itu yang tadi yang alat makan bersama, alat mandi bersama itu dijauhin gitu takut, apa gimana? Ya jauhin, takut karena banyak juga kondisi-kondisi di luar tuh yang memang akhirnya entah karena si korban HIV itu nggak cuma orang dewasa, anak kecil pun ada. Tuh. Oh ya? Anak kecil pun ada. Oh ya, karena mungkin tadi karena ibunya karena ibunya belum ketika melahirkan atau nggak aware lah gitu. Iya, nggak aware sama kondisinya. Jadi ketika melahirkan, si anaknya pun akhirnya dia terjangkit. Itu kan korban ya, padahal dia nggak melakukan apapun. Nah itu jangan dijauhi sebetulnya, nggak akan menularkan apa-apa ketika tidak berhubungan tubuh dengan orang tersebut, ketika nggak bertukar cairan tubuh dengan orang tersebut. Itu nggak akan. Poin-poin tadi tidak dilakukan, berarti dia lebih aman. Oke, berarti let's say misalnya amit-amit ada ya, jangan contohnya yang kita ada satu orang misalkan datang ke sini dia positif HIV, enggak otomatis kita bisa menular karena kita barengan gitu kan? Enggak. Nah itu maksudnya itu kan akan jadi stigmanya tuh rata-rata orang tuh jauhin gitu. Padahal enggak gitu, maksudnya tuh enggak. Gitu. Lebih menakutkan COVID malah. Oh iya. Iya, flu lebih serem. Lebih serem. Karena bisa lewat bersin. Iya. Berarti gini, tadi karena tadi kata Kang Kerry, bahkan dari ibu menyusui atau misalkan dari sebelum orang seks meskipun sudah menikah pun kan bisa. Berarti kan gimana baiknya kita tuh tes HIV itu berapa bulan sekali atau berapa setahun itu berapa kali? Iya. Untuk teman-teman yang memang punya resiko atau nggak punya resiko lah, misalkan anggaplah orang tuh nggak tahu orang tuh punya resiko atau enggak. Orang tuh pengen deh gitu kasarnya, baiknya gimana? Kalau secara teori itu si virus ini bukan bermutasi apa ya istilahnya saya lupa. Pokoknya itu per 3 bulan sekali lah kalau misalnya mau tes. Baiknya 90 hari sebetulnya. Per 90 hari dites. Jadi kalau dalam setahun berarti 4 kali tes. Ya. Oke, anggap misalnya dari selama 3 bulan orang teh menghindari kegiatan-kegiatan tersebut misalkan. Nggak seks bebas, tetap harus tes sebaiknya. Kalau misalkan nggak ada resiko sebetulnya merasa nggak ada resiko ya? Ya merasa nggak ada resiko. Atau alangkah baiknya tetap melakukan aja nggak apa-apa. Tapi nggak ada ruginya juga sih kalau misalnya kayak medical check up. Nah itu maksud orang gitu. Tes aja. Tes. Iya. Bukan apa-apa karena disclaimer juga orang maksudnya. Karena orang udah pernah sama Kak Kerry. Kita semua sama dia dites. Iya kita semua udah pernah dites. Dites HIV kan waktu itu. Dan akhirnya negatif alhamdulillah. Negatif semua dua kali tuh. 2 kali air liur pertama tuh nya. Oh enggak, puskesmas. Oh nya. Puskesmas. Pokoknya banyak lah. Maksudnya orang coba berapa kali udah pernah lah tes HIV gitu dan akhirnya biasa aja sih. Dan tesnya nggak sakit, nggak apa. Nggak mengerikan. Tesnya pun mudah, bisa di puskesmas juga ada. Kalau sekarang tuh 15.000. Kalau dulu berbayar. Kalau 2 tahun lalu lah, 2 tahun atau 3 tahun lalu 3.000. Jadi memang ada lebih canggih sekarang. Canggih. Apa namanya tuh? Kan soalnya dari 3.000 ke 15.000 ada peningkatan biasanya. Peraturan daerah. Jadi bagus lah maksudnya awareness-nya juga harus dibangun ya mengenai ya tindakan-tindakan preventif itu gitu. Nah itu tadi jadi kalau misalnya teman-teman ada yang aku
petualangannya agak beresiko nih ya. Bisa langsung buat para koboi segera tes. Koboi dan buat koboi segera tes. Takutnya nggak ketahuan udah ada kan. Yoi. Gitu. Karena yang dirugikan tuh sebetulnya bukan diri sendiri ketika kita nggak aware tuh. Oh iya benar. Ketika kita menikah nanti satu saat nanti menikah, kita nggak tahu kondisi tubuh kita, kesehatan pasangannya kita, kena atau anaknya kena, gitu. Itu yang kasihan. Karena kan banyaknya tuh yang sekarang yang kan kalau kayak mau pergi umroh itu kan meningitis atau nggak salah ya. Kita mau nikah aja harus tes gitu dulu. Iya kan. Tapi HIV ini suka juga dimasukin jadi salah satu nikah. Kalau nikah tuh kan tes masuk semua. Oh termasuk tes HIV juga. Kalau mau nikah. Oh oke. Sekarang. Bagus dong. Jadi kalau mau nikah tuh semua orang tes. Laki-lakinya dites, perempuan ini juga dites juga. Wajib. Sedarah atau enggak? Ya itu kalau itu ketahuan. Gak usah dites, itu mah tanya sama orang tua aja. Suka aku panggil dia teteh atau AA kan gitu. Atau enggak. Iya, gitu. Kalau dia aja punya luka masa lalu, kira-kira siapa yang nyembuhin? Susah itu mah. Kang Black. Jangan jadi superhero deh. Gak usah jadi unsung heroes. Oh iya. Kok gini yang bersuaranya? Gak usah jadi gini deh. Nah, udah mau lari ke arah situ sebetulnya. Jadi ya ini ada satu cerita lucu sebenarnya. Pengalaman orang bersama beliau ini tuh lucu. Jadi satu hari orang lagi bikin film di daerah Kertajati sebelum menjadi bandara. Ingat teman? Yang mana kan? Oh iya. 2011. Aduh lupa lah itu 2000 dikit 12. Lah. 2000 dikit. 2012. Jadi kita lagi shoot time lapse lah gitu ya. Sunset keren karena pemandangannya Afrika banget. Savana tuh gitu ya. Nah, ceritanya si Sunset ini tuh cuman jadi filler aja. Si Time Lapse ini akan jadi filler dari scene ini masuk. Nah, kebetulan si Kerry nemenin. Oke. Anak ini nemenin orang. Karena kan nge-shoot Time Lapse kan gitu. Simpen udah kita ngelamun kan. Iya, udah. Gitu. Udah simpen. Ngobrol lah. Ada satu lagi kawan orang, si Ruli namanya. Oke. Bertiga ngobrol. Nih lagi ada si Ruli gitu. Ada kan mana berantemnya sama dia. Kenapa sih ceritanya tuh skandal? Iya, kalau urusannya sama dia ke situ semua. Yes, benar malam-malam nyusul. Nah, terus udah gitu pas lagi orang mah lagi asik dengan diri orang sendiri lah gitu. Ini berdua ngobrol. Kebetulan waktu itu teh lagi musim penerimaan mahasiswa baru. Biasa kan, ya koboi kan mandi tiba-tiba. Musim kawin, berusaha glowing gitu kan, gitu karena masuk musim kawin. Dan mulai ada markingan, mulai ada kode-kode apa dan segala macam. Orang nggak tahu karena pada saat itu orang lagi ada komitmen lah sama perempuan. Jadi nggak mau ikut-ikutan orang gitu. Ini lagi ngobrol urusan markingan. Ngobrolnya teh, sengketa lahan teh iya po sebenarnya sengketa lahan teh po. Terus lagi ngobrol, tiba-tiba berantem lah gitu. Gak usah. Lagi berantem. Jadinya berantem. Orang ketawa-ketawa aja. Berantem ngerebutin satu perempuan. Terus ketawa. Terus aing lihat kamera kan masih pakai DV cam cowok yang besar aja. Iya. Kan kalau lagi recording kan ada tombol indikator tuh. Ada lampu indikator merah gitu nyala. Oh, ini dia nih. Pas aing sabar balik, mereka berdua enggak ada yang tahu. Pas lagi balik colokin headset. Itu dialog-dialog itu semua kerekam kan di situ kan. Anjing, ini rame nih ta. Satu hari filmnya di setel. Masuk. Enggak, aing masukin. Mestinya kan enggak usah. Kan yang dipakai gambarnya doang. Aing masukin audionya di credit title. Berantem sama ceweknya. Itu sarua juga, tapi beda sih. Sarua juga pas ke Idul Adha. Hah? Urang di masjid. Nya. Jeung si anjing Eno. Oke. Legend. Ini pasti rame nih. Terus posisi aja aing tuh bisa nyebutin kondisinya. Ya. Tapi tidak. Kita semua tahu lah. Iya. Lagi nungguin Allahu Akbar. Lagi takbiran. Posisi setengah 3. Panon geus mulai rada nyenglet kan. Udah nyenglet sekali udah magol sedikit. Pas keur kitu terus cicing heula. Disimpan tas si mikrofon teh. Tiba-tiba Mam, dia pegang mic-nya. Curhat. Pakai PA. Pakai eta. Aing kan tengah nya sino emang terbalik bener awena juga dibales. DKM lompat.
DKM siaga 1. Dasar Woi. goblok. Karena rau di curhat. Lain takbiran. Lain takbiran. Karena kan posisi leungeunna geus 3 jam kan maksudnya geus tagen terus di dieu kan. Masal memori. Muscle memory kan. Anjing, Jadi terus simpan saya gini. ngobrol, itu balik dah itu geus nyaah pisan. Nah eta kuncian nu salah teh geus aing teh nyaah pisan. Udah. Di situ udah nyampe. Udah kuncian ada di sana Jangan. bahaya. Bahaya, sesuatu yang berlebihan itu berbahaya. Berbahaya gitu. Terlebih dari apa-apa yang tadi diceritain. Makanya apa-apa tuh jangan berlebihan, takutnya ya akhirnya kena HIV Nah gitu. itu narkoboy Kita kan apa segala aing macam. kadinya kenana. Yang penting banyak lah tadi dari ini informatif banget ya dari banyak hal tadi udah dikasih tahu yang kalau misalkan kena narkoba gimana, terus kalau HIV/AIDS gimana preventifnya dan gimana cara menanggulanginya gitu. Jadi Bentar. Tapi kalau misalnya mau difasilitasi sama yayasan mana bisa nggak? Fasilitas apa nih? Ya misalnya mau entah dia mau konseling supaya sembuh dari narkoba atau misalnya untuk bisa. akses obat Iya, bisa. Nah, bisa. Jadi nanti kontaknya Bisa ke Bisa langsung kontak ke saya, ntar coba saya cari apa info-infonya. ya jadi nanti alamat rumahnya orang kasih. Enggak. Jadi ke rumah. Googling aja di, Iya, iya. di Google Yayasan Grafis ada. Iya benar Jadi atau nanti kasih WA mantannya. Jadi keganggu. Halo Pak Heri, Iya. anjing lah aing teh mau jadi gamon. Iya jadi gampang. gitu paling ya episode hari ini. Kang Giri, Wah, alhamdulillah. terima Terima kasih kasih Siap, men. Thank you, Pisan. Pokoknya teman-teman Thank you, man. nanti langsung aja dipantengin setiap episodenya. Kan juga ada sosmednya nggak sih yayasan? Mas? Ada Yayasan Grafis. Nanti iniin aja. Di Instagram tuh Yayasan Grafis. Nah. Di websitenya pun ada. Oh, website juga ada ya? Website Nanti ada. ditaruhin deh. Boleh kan ya kalau kita taruh di description ya? Oke, atau bisa langsung ke Carry Ayrton aja nanti dikasih IG-nya, teman-teman. Sekali lagi makasih yang buat dengerin. Jangan lupa like, follow, comment, subscribe kita di semua platform kita. Ada di IG, Spotify, YouTube, sama Noise. Dan YouTube. Kalau gitu. Udah 2 kali disebut. Oh iya? Oh iya, sorry. Enggak, soalnya rame bisa nih obrolan. Yes. Ya, teman-teman, makasih yang udah dengerin. Bye. Bye.